Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukrulillah, jemaah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini Allah masih mentakdirkan kita berada di bulan yang penuh dengan kebaikan, berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, berada di bulan yang Nabi SAW menyebutnya salah satu nama bulan ini sebagai Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Dan mudah-mudahan keberadaan kita di Ramadan ini menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya, digugurkan dosa-dosanya, diberikan kebaikan yang melimpah. Dan mudah-mudahan juga dengan Ramadan kita, keluar dari Ramadan ini kita dicatat sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan hari ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di tempat yang Nabi SAW menyebutnya dengan taman surga. Dan kegiatan kita hari ini sambil menunggu buka puasa ya, insyaallah, yang masih lama ya, tinggal 7 atau 8 jam lagi insyaallah ya. Jadi kajian sambil menanti berbuka puasa, masya Allah. Jadi kita sampai maghrib insyaallah ya. Hari ini jemaah sekalian, sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang satu kitab. Kitab ini tema besarnya adalah Tazkiyatun Nafs. Tazkiyatun Nafs. Kenapa bagian ini penting? Karena dia bagian daripada akhlak, bagian dari ihsan, bagian dari adab. Nah, jadi bahasa lain Tazkiyatun Nafs itu ya adab, ya ihsan, ya akhlak, ya tasawuf, sama aja sebenarnya. Itu cuma penamaan saja, penamaannya saja. Kenapa penting untuk dibahas? Karena kalau misalnya nih saya tanya kepada para bunda yang hadir hari ini, siapa di sini yang masih percaya dukun? Gak ada. Siapa di sini yang masih suka buka-buka zodiak? Ya Virgo lah, ya Leo lah. Gak ada, Ustaz. Udah aman Bu, masalah akidah itu udah aman insyaallah. Yang kedua, siapa di antara para bunda yang gak puasa? Kayaknya puasa semua, kecuali memang pas Allah hadirkan haid, ya kan? Siapa di antara bunda yang gak sholat? Sholat semuanya. Siapa di antara bunda yang sudah sampai haul dan nisabnya tapi gak berzakat? Enggak, pada berzakat semuanya. Atau misalnya pertanyaannya, siapa di antara para bunda yang belum bersyahadat? Semuanya sudah bersyahadat. Jadi untuk masalah syariah ini rasa-rasanya kita lulus Bu. Jadi kalau di checklist nih, rukun Islam semuanya checklist, rukun iman juga checklist. Nah masalahnya adalah siapa yang bisa memastikan kita hari ini selama sepekan ini gak punya masalah dengan orang? Ada gak yang ngerasa selama seminggu ini gak punya masalah dengan orang, baik dengan lisannya, dengan perbuatannya, atau tindak tanduknya? Kayaknya nggak ada Bu ya. Ada aja kadang nih kita ngomong kepleset ngomong. Ada kita bikin status padahal statusnya umum, tetangga kita tersinggung ya kan. Kita baca status tetangga kita gitu kan, disangkanya ngolokin kita padahal dia bukan buat kita sebenarnya. Cuman kitanya lagi sensitif Bu ya. Biasa PMS kan itu Bu ya, bawaan PMS. Nah jemaah sekalian, nah ini kenapa penting dibahas? Karena tadi itu, karena untuk rukun iman, rukun Islam rasa-rasanya ini kita udah lewat. Tapi untuk bab akhlak ini belum tentu Bunda. Maka Nabi SAW itu menyampaikan dalam berbagai macam riwayat. Bahkan ada satu kitab yang membahas sekiranya nih Bunda ya, sekiranya hadis-hadis yang menggelincirkan orang itu ke dalam neraka itu dikumpulkan, itu 30%-nya itu babnya bab-bab Islam, bab-babnya bab iman. Tapi yang 70%-nya itu babnya bab apa? Bab muamalah. Bab apa? Muamalah, bab akhlak, bab apa lagi? Bab masalah tazkiyatun nafs, masalah hati. Coba ria itu, ria itu adanya di otak atau di hati? Ria
Di hati. Sombong itu adanya di fisik atau di hati? Di hati, Bunda. Jadi ini masalahnya di situ, Bunda. Orang tuh bisa sombong, bisa meninggi, bisa merendahkan orang. Itu dari mana? Dari hati. Makanya penting banget kita nyuciin hati, yaitulah yang kita kenal sebagai tazkiyatun nafs. Dan hari ini kita akan masuk ke pembahasan berkaitan dengan kebahagiaan dan kesedihan. Jadi kebahagiaan dan kesedihan. Kebahagiaan dan kesedihan. Saya ingin memberikan gambaran terlebih dahulu tentang tema kita hari ini. Dan ini Ustaz kok kitabnya beda. Ini namanya kitab Maraqi Al-Ubudiyah. Kitab Maraqi Al-Ubudiyah itu, Bunda, disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi syarah dari kitab Bidayatul Hidayah. Jadi sederhananya gini, ada Imam Ghazali punya kitab namanya Bidayatul Hidayah. Nah, dijelasin sama ulama. Nah, dijelasin dalam kitab ini namanya kitab Maraqi Al-Ubudiyah. Baik. Saya akan memberikan gambaran dulu terkait tema kita hari ini. Ini tema kita tentang apa tadi? Kebahagiaan dan kesedihan. Di dalam syariat kita, bercanda itu tidak dilarang. Begitupun halnya sedih saat ditinggal oleh orang yang dicintai, sedih saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, itu pun tidak dilarang dalam Islam. Makanya kalau ada orang nih, Bundanya, hidupnya itu lurus betul gitu kan, lurus betul. Dia nggak mau bertetangga, nggak mau nyapa saudaranya. Alasannya apa? Kenapa nggak mau nyapa? Takut terkontaminasi. Nah, ini perlu kita pahamkan dulu nih, bahwa dalam syariat Islam itu bercanda itu nggak dilarang, nggak dilarang. Nah, saya akan bawakan dulu hadisnya, dan kita bisa menemukan dalam hadis Arba'in, hadis yang keempat. Hadis Arba'in, hadis yang keempat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini bercerita tentang apa, Ustadz? Bercerita tentang proses penciptaan manusia dan akhir dari kesudahannya. Baik, saya bacakan dulu hadisnya ya. Nabi SAW bersabda, Inna ahadakum, sesungguhnya setiap kalian itu, kata Nabi, la yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Diciptakan di rahim-rahim ibu-ibu kalian itu 40 hari yang pertama kalian dalam bentuk nutfah. Nutfah itu apa? Sperma yang menggumpal. Jadi 40 hari yang pertama, siapapun kita, Bu, masuk ke alam rahim, ya Bu ya, sperma itu dalam keadaan menggumpal, nah itu namanya nutfah. Berapa hari? 40 hari. Jadi 40 hari yang pertama kita di rahim-rahim ibu-ibu kita itu dalam keadaan nutfah. Tsumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. Kemudian 40 hari yang kedua kita sudah dalam bentuk alaqah. Apa itu alaqah? Alaqah itu sesuatu yang menempel, sesuatu yang menggantung. Jadi kalau Bunda nih masuk 40 hari yang kedua, entah itu kehamilan yang hari ke-50, ke-60 gitu ya, pas USG itu kelihatan bulatannya, titik itu nah Bun. Nah yang sudah ada bulatannya itu namanya apa? Alaqah. Kalau udah USG nih masuk ke hari yang ke-50 aja itu sudah mulai kelihatan. Nah, summa yakunu mithla dzalika mudghatan. Nah, 40 hari yang ketiga kalian dalam bentuk mudghah. Tahu mudghah? Embrio. Embrio itu Bunda kalau pas lagi USG ada kepalanya, ada kedua tangannya, ada kedua kaki, udah lengkap Bun. Bahkan sampai kelaminnya juga udah bisa kelihatan. Tapi masih ada ekornya. Masih ada apa? Ekornya. Masih ada nggak sekarang? Coba cek dulu. Oh nggak ada sudah ya. Nah itulah yang jadi tulang ekor. Ya Bu ya. Dan di saat embrio tadi Bunda masih ada ekornya di situ. Sama termasuk saya juga masih ada ekornya. Nah di 40 hari yang ketiga kalau kita konversi dalam bentuk bulan, berapa bulan? 4. Berapa bulan? 4 bulan. Maka kita mengenal di tengah-tengah masyarakat kita itu ada istilah 4 bulanan. Ya Bun ya. Di sini ada yang pernah dapat undangan 4 bulanan? Ada. Tetangga kita juga mungkin pernah juga ngadain 4 bulan. Kenapa nggak 3 bulanan yang gajal-gajal? 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan, 9 bulan. Nah saya kasih penjelasan dulu nih Bunda. Dulu
dulu awal-awal keluar dari pondok, merasa diri sudah ada ilmu, terus kemudian dapat kesempatan untuk bisa berkuliah waktu itu di Brunei Darussalam. Tambah lagi ilmu kan, dia ngerasa paling wow gitu pokoknya. Saya dikenal di kampung itu, ini lagi live nih ya, nanti kawan-kawan juga bisa ngelihat. Saya orang yang paling anti dengan acara-acara model-model kayak gini. Saya nggak pernah datang yasinan acara kematian, saya nggak pernah datang acara tahlil, saya nggak pernah datang acara 4 bulanan. Pokoknya acara-acara yang menurut saya nggak ada dalilnya, saya nggak pernah datang. Dulu sampai dikenal, pokoknya kalau ada kematian di kampung kita nggak usah undang-undang Deris. Kenapa? Nggak bakal datang dia. Udah paham betul satu kampung itu. Saya nggak anti dengan yang kayak gitu, nggak anti, nggak mau. Nah, sampai kemudian Allah takdirkan untuk bisa menambah ilmu, tambah guru, tambah masyayikh, itu orang-orang yang alim dalam ilmu, dalam banget ilmunya. Nah dari situ kemudian ya Allah, dangkal betul ilmu saya ini. Ya ternyata kita mudah menyalahkan itu karena ilmu kita dangkal gitu aja. Bukan karena nggak ada dalilnya, kita nggak paham apa itu dalil masalahnya. Jadi waktu itu memang saya nggak pernah datang. Sampai kemudian untuk bab 4 bulanan saja, itu ternyata ada Bunda. 4 bulanan aja ada sebabnya kenapa orang-orang bahkan di Nusantara pada umumnya, dan ini 4 bulan itu bukan cuma di Indonesia Bun, di Brunei ada, di Malaysia juga ada. Ini satu kamar nih, saya kan lagi menempuh pendidikan sekarang. Satu kamar saya itu sama dengan orang Libya, dan satu lagi dari Kamboja, dan satu lagi kawan dekat itu Vietnam. Saya tanya 4 bulan ada nggak? Ada. Di mereka ada. Kebayang nggak 4 bulan itu ada. Nah dari situ, kalau ini baru tanya kemarin Bun. Nah ilmu ini sudah lama saya tahu. 4 bulanan itu dalam hadis ini. Kenapa sampai tetangga kita manggil kita di bulan keempat itu? Karena masuk bulan keempat itu adalah masa-masa genting Bunda. Masuk masa-masa genting. Jadi 40 hari yang ketiga itu masa genting. Kenapa mereka manggil kita? Tujuannya satu aja, minta doa. Coba Bunda waktu dapat undangan 4 bulanan diminta duit enggak? Hah? Bu datang ke rumah bawa uang Bu ya gitu. Diminta enggak? Enggak. Atau diminta dibawain apa gitu, ada enggak? Enggak ada. Cukup datang ke rumah dia minta doa, udah selesai itu aja. Jadi pahami ya. Nah kenapa Ustadz? Baik, kita langsung ke hadisnya. 40 hari yang ketiga kalian sudah dalam bentuk mudghah. Mudghah itu sudah sempurna bentuknya. Lalu kemudian wa yursalul malak, Allah mengutus satu malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Nah di bulan itu Allah meniupkan ruh kepada si janin tadi. Maka hiduplah si janin dengan sempurna. Jadi tujuan orang-orang nih ngadain 4 bulanan itu minta doa supaya proses yang satu ini berjalan dengan baik Bunda. Kenapa? Ini saya punya kawan, istrinya itu spesialis anak, dokter spesialis anak. Kurang paham apa Bu, masalah gaya dalam berhubungan badan, masalah terapi untuk kehamilan, kurang paham apa, dokter spesialis anak. Tapi masuk ke pernikahan yang kelimanya itu belum Allah titipi anak. Nge-share di grup, mohon doanya ya teman-teman semuanya. Ini mau pergi ikhtiar untuk melaksanakan operasi bayi tabung. Boleh nggak? Boleh, selama spermanya dari suami yang sah, ovumnya dari istri yang sah. Jadi jangan sampai kasus yang ada salah satu belahan di Jawa itu melakukan operasi bayi tabung di Singapura. Lahir anaknya bule. Wow. Ya memang sih ibunya bule, bapaknya pale kan ya. Tapi nggak segitunya juga lahir bule betulan gitu. Ini ada masalah, entah ini ovumnya yang punya orang lain atau spermanya punya orang lain. Itu yang haram, nggak boleh. Kalau ovumnya dari istri yang sah, spermanya juga dari suami yang sah, disatukan nih. Dokter dengan ilmu pengetahuan yang Allah titipkan kepada mereka mampu menyatukan. Beberapa minggu kemudian nge-share, alhamdulillah proses penyatuan sperma dan ovumnya berhasil. Bahagia betul Bu, kami di grup doain yang baik-baik gitu kan. Lama nggak ada kabar, persis di bulan keempat dia nge-share di grup, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampaknya Allah masih belum berkenan untuk menitipkan anak kepada kami. Kenapa? Nggak ditiupkan ruh. Coba kalau bayi ini nggak ditiupkan ruh, harus diapain? Harus dikeluarin, mau nggak mau. Kalau dipertahankan memang bayi itu mati lah di dalam. Bulan pertama dia tumbuh berkembang, bulan kedua masih tetap tumbuh berkembang, sampai bulan keempat udah sempurna dibentuk bayi. Pertanyaan saya, dokter bisa nyatuin ovum dengan sperma? Bisa. Bisa memasukkan lagi ke dalam rahim? Bisa. Bisa niupin ruh? Ah itu yang gak punya dokter. Angkat tangan sudah.
Jadi Bu mohon maaf, ini bayinya nggak hidup, harus diapain? Dikeluarin. Nah maka acara 4 bulanan itu di sini ternyata, oh masya Allah, dangkalnya ilmu saya waktu itu. Ternyata orang-orang itu ngadain 4 bulanan. Ini bukan berarti menjadi dalil Bunda juga harus mengadakan, enggak juga. Cuman saran saya, kalau memang dapat undangan dan Bunda berkenan hadir dan doakan. Kalaupun Ustaz saya emang nggak apa-apa Bu, saya juga sama dulu nggak pernah mau. Nggak apa-apa Ibu, nggak usah datang, tapi jangan mencela. Doain aja, ya Allah saya nggak mau datang karena menurut saya ini saya memang nggak mau, takut bid'ah. Ya sudah, tapi ya Allah dia saudara saya. Ya Allah titipkan ruh yang baik. Ya Allah lancarkan proses kehamilan sampai dia melahirkan. Bagusan mana Bu? Ibu nggak datang mencela, Ibu nggak datang tapi mendoakan. Mendoakan sekalipun nggak datang. Saya juga nggak nyuruh ibu-ibu datang kan. Ada omongan saya, Bu kalau diundang datang, ada nggak? Nggak ada. Ibu kalau datang berkenan silakan. Nggak datang jangan mencela, doain aja yang baik-baik. Nggak dosa akhirnya kan? Nggak dosa. Masya Allah. Islam tuh sampai sedetail itu, bahkan para ulama itu sampai segitunya. Dibanding diisi dengan yang lain-lainnya, kecuali memang yang siram-siraman. Ya ada kan Bu ya, yang kalau sudah masuk 7 bulan kalau nggak salah ya, atau berapa bulan gitu, nanti si suami dan istri ditaruh depan rumah kemudian dimandikan. Ini saya memang menentang betul buat di keluarga ataupun di orang yang saya kenal, nggak boleh. Kenapa? Gimana ceritanya perempuan pakai kemben aja, rambutnya terurai, dadanya kelihatan, mandi di depan umum, boleh nggak? Nggak boleh. Bukan masalah mandinya yang nggak boleh, mandi kembang itu bahkan ada syariatnya. Ya mandi kembang itu ada syariatnya, bahkan secara medis juga difahami nih Bunda. Kalau datang ke spa yang profesional misalnya, Bunda bilang aja mau paket relaksasi misalnya, dikasih Bu mandi apa mawar ya Bu ya, dikasih mawar betulan. Ya Allah, pantesan pas keluar nih kayaknya para Bunda nih pada suntik vitamin C ya. Bunda pada suntik vitamin C ya? Enggak, kok glowing? Nah gitu Bunda gambarnya. Jadi masuk kita nih direndam air mawar Bu, ya Allah. Memang itu secara medis juga masih diakui. Nah yang masalah itu menampilkan aurat di depan umum, itu aja yang dikritisi. Kalau misalnya Ustaz kita nih ngadain acara 7 bulanan, ngapain mandi-mandi di luar? Enggak Ustaz, kami aja berdua di kamar mandi sama istri sama suami. Ah itu boleh Bu. Ibu mau mandi jangankan 7 bulan, mau 9 bulan di kamar mandi juga silahkan aja kalau kuatnya. Iya, masih mandi berdua dengan pasangan 9 bulan juga boleh. Nah di situ aja yang kita nggak boleh. Ini kenapa? Karena ada unsur menampilkan aurat di depan umum, ini nggak boleh gitu ya. Baik. Nah 4 bulan ini para Bunda sekalian, udah nih ditiupkan ruh. Setelah itu apa yang Allah lakukan? Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan Allah menyuruh malaikat untuk mencatat bagi si janin ini yang sudah ditiupkan ruh. Kalau ditiupkan ruh, kalau enggak dikeluarin. Kalau ditiupkan ruh berarti dia hidup. Catat untuk dia apa ya Allah? 4 hal. 1, bikat birizkihi, catatkan untuknya rezekinya. Ini 1. Yang kedua, wa ajalihi, umurnya. Yang ketiga, wa amalihi, amal perbuatannya. Yang keempat, sa'idun al-saqiyun, bahagia dan juga sengsaranya. Jadi masalah rezeki, umur, amal, dan juga baik dan buruknya kita nanti ini bisa bahagia atau sengsaranya 4 bulan Bu, di saat di dalam kandungan sudah Allah catatkan. Jadi nggak usah khawatir terhadap rezeki yang sudah Allah takdirkan buat kita ya. Nah Ustaz belum nyampe nih belum. Nah setelah itu lanjutan hadisnya apa? Wa inna ahadakum, dan ada kata Nabi di antara kalian itu la ya'malu bi amali ahlil jannah, yang amalan hariannya adalah amalan ahli surga. Wih keren nih Bu. Hari-hari sedekah, hari-hari puasa, hari-hari apalagi baca Quran, hari-hari tahajud. Pokoknya amalan hariannya adalah amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira. Saking solihahnya nih orang, saking solehnya nih orang, jarak dia dengan surga tinggal sahasta. Dzira itu segini Bu. Sahasta itu dari ujung siku sampai dengan ujung jari. Segini. Ya Allah. Dekat nggak Bu sama surga? Dekat banget. Ini nggak usah pakai lari dia. Bersin aja masuk surga sudah. Masih masuk sudah itu. Ya, tinggal segini ya Allah. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi takdir Allah telah mendahuluinya. Wa ya'malu bi ahlil nar, dan di penghujung hayatnya dia tergelincir melakukan dosa yang biasa dilakukan oleh ahli neraka. Fayadkhuluha, lalu dia pun masuk ke dalam neraka. Ya Allah. Tinggal segini ke surga, endingnya di neraka.
Wa inna ahadakum, kata Nabi, ada juga nih kata Nabi yang lain. Siapa wahai Rasul? La ya'malu bi amali ahli nar. Yang amalan hariannya adalah amalan ahli neraka. Kita bisa ngasih contoh bahkan. Ibu mau ngeliat nggak ahli neraka tuh kayak dia itu orang itu? Ya Allah, Bu. Bisa kita tunjuk bahkan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Saking buruknya itu orang, jarak dia dengan neraka tinggal segini. Ini malaikat udah gemes banget nih ngeliat orang model kayak gini, Bu. Kapan dimasukin ke sini gitu. Udah gemes betul nih sekiranya malaikat itu punya baper, Bu, ya, punya perasaan. Udah gemes betul, tinggal segini. Tapi kata Nabi, fayasbiqu alaihil kitab, takdir Allah telah mendahuluinya. Wa ya'malu bi amali ahlil jannah, di penghujung hayatnya, udah di ujung, Bu. Dia sempat melakukan amalan yang biasa dilakukan oleh ahli surga. Fayadkhuluha, lalu dia pun masuk ke dalam surga. Ya Allah. Nah dari sini para bunda sekalian, ini pengantar tema kita ya, karena kita sampai jam 3 insya Allah. Ini pengantar aja nih, pengantar. Jadi ya Allah ada segitunya, Bu. Nah sekarang pertanyaannya, apa kabar dengan kita hari ini? Kita ini hari ini kira-kira kalau boleh nyebut, kita ini pantasnya pantas surga atau pantas neraka? Kayaknya pantas surga, Bu, ya. Pengajian rutin, ya Bu, ya. Ini mohon maaf tadi saya agak terlambat. Tadi pas sudah mau berangkat tuh ada tamu gitu kan. Nggak boleh juga kita. Saya mau pengajian disuruh pulang kan kasihan juga ya. Datang jauh-jauh saya sampaikan dulu saya ada pengajian. Mohon maaf ya gitu kan. Dan ini saya udah ngebayangin ya Allah, ibu-ibu di Jabalus Salam ini saya khawatir kalau saya datang telatnya. Ini dari subuh Bu ya sudah ya. Dari subuh ya, Masya Allah. Makanya saya minta maaf betul Bu ya, saya agak telat dari sedikit ya. Iya. Ini ibu-ibu di sini tuh kelihatan Bu, ini wajah-wajah ahli surga kelihatannya ya, Masya Allah. Jadi pengajiannya rutin, sedekah ya rutin, ngaji juga ya rutin, ada yang tahsinya juga rutin. Kayaknya nih aroma-aroma surga itu udah kecium. Nah masalahnya siapa yang tahu penghujung hayat kita? Ya kan? Nah kalau misalnya kita ngerasa Ustaz saya baru pengajian setahun ini, buruk betul masa lalu saya, ingat aja hadis ini, gak usah terlalu bersedih. Kadang ada orang tuh gini, saya sedih betul saya, kenapa saya baru kenal Islamnya ngajinya itu ya sekarang ini. Emang kenapa dulu saya buruk betul? Nggak apa-apa Bu, di hadis ini juga gitu gambarannya. Dulunya buruk, di penghujung hayatnya malah baik ya Bu ya. Nah kita nih yang sudah mulai belajar baik, ada yang sudah pengajian 10 tahun di sini Bu ya. Ada yang sudah mulai pengajian dari masjid ini belum ada Bu ya. Bahkan ketika penduduk aja belum ada dulu pengajian sendiri Bu ya. Bayangin saking solihahnya tuh. Nah pertanyaannya ini kita sudah bahagia banget dengan kebaikan, dengan ketaatan. Nah, siapa ngejamin di penghujung hayat kita tetap seperti ini? Kan nggak ada. Maka jangan terlalu bahagia. Yang perlu kita lakukan itu, maksudnya bahagia itu sombong gitu. Yang harus kita lakukan itu, kalau kita ngerasa kita buruk banget, bersyukur sama Allah, ya Allah, makasih. Hamba yang buruk kayak gini masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan. Tapi yang ngerasa buruk, ya Allah buruk betul hamba, ya Allah makasih juga ya Allah. Dulu buruk banget dan sekarang sudah mulai mengenal yang namanya kebaikan, gitu ya. Jadi bersedihlah, berbahagialah dan bersedihlah, gitu ya. Nggak boleh juga berbahagia terlalu over, nggak boleh juga bersedih terlalu over juga nggak boleh. Baik. Setelah itu Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi setelah hadis ini disampaikan, afalanat takil ya Rasulullah, kalau gitu kenapa kita nggak tawakal aja sudah? Toh juga kalau kita baik hari ini takdirnya neraka juga kan gitu Bu ya. Toh juga kalau kita hari ini memang ditakdirkan oleh Allah ke surga, mau sebegajul apa kita hari ini, mau sepujungan apapun kita hari ini, surga juga Bu ujung-ujungnya, kan gitu. Nah apa kata Nabi? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramal saja kalian karena seseorang itu akan dimudahkan menuju takdir yang telah Allah tentukan untuknya. Artinya apa? Kalau Allah sudah mentakdirkan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah, maka kita pun akan dimudahkan untuk menuju tempat-tempat yang baik. Tapi kalau di penghujung itu ada nasib yang buruk buat kita, maka kita pun akan lebih mudah melakukan keburukan. Gitu aja, tinggal diraba-raba aja. Ya Allah setahun ini kayaknya saya lebih mudah melakukan kebaikan. Ya Allah tetapkan seperti ini sampai hamba wafat. Gitu, minta istiqomah. Tapi kalau ngerasa ya Allah setahun ini parah betul ya Allah, sholat maghrib dikosor, bayangin jadi 1,5 ya. Kalau asar dikosor jadi 2 Bu ya.
Kalau subuh dikosor jadi satu jadinya. Ini parah betul. Artinya nggak sholat lah. Taruhlah nggak sholat, ya Allah buruk betul saya. Tapi ya Allah maafkan saya, ampuni saya. Tuh gitu. Jadi kalau kita ngerasa buruk tinggal minta ampun. Kalau udah ngerasa baik banget nih perjalanan hidup kita, maka minta diistiqomahkan. Oke. Ini sebagai mukadimah ya para bunda sekalian. Nah pertanyaannya kita udah berada di mana nih? Kita bilang kayak saya mau bilang ahli surga, kok nggak yakin. Saya bilang ahli neraka, kayaknya nggak segitunya juga gitu kan. Kita ini kan imbang-imbang aja Bu ya. Kita punya majelis tahsin, nanti jam 10 punya majelis gibah ya kan ya. Jadi malaikat juga hari-hari tuh nyatetnya pahala. Ini kamu nyatet apa? Dosa. Baru juga ngaji, iya habis ngaji biasanya gibah kan gitu ya. Tahsin awalnya Bu, udah tahsin udah betulan nih, udah pahala semua tuh, satu hurufnya 10 kebaikan. Nah habis tahsin si Ibu Anu nggak hadir ya? Iya, udah 4 bulan dia nggak hadir. Nah, cocok sudah ini. Padahal lo ngajinya biasa aja, cocok sudah. Abis tahsin tuh Bu. Nah, jadi akhirnya dosa lagi itu ya. Kita ini imbang-imbang aja Bu, imbang-imbang aja. Tapi beruntungnya kita masuk ke Ramadan. Kita ini dipaksa dalam tanda kutip menjadi orang yang baik Bu di Ramadan. Di luar Ramadan Bu, ya Allah. Ini kita gibah itu nggak kenal waktu Bu. Mau pagi, siang, sore, malam, gaskan aja dulu pokoknya ya. Gibah aja tuh, gibah nggak berhenti-berhenti. Tapi pas di Ramadan, Masya Allah, jam 10 diajakin gibah. Pok, tahu nggak yang kemarin tuh? Coba sudah nah. Kita lo lagi puasa, kan bisa habis maghrib. Digeser aja waktunya sih. Iya. Disangkanya kalau siang itu 100% dosanya, kalau buka diskon 70 gitu ya. Sama aja Bu, ya, gibah itu mau siang mau malam ya sama aja dosanya, dosa gibah. Baik. Para bunda yang solihah, kita nih imbang-imbang aja. Kadang ada kalanya baik banget Bu ya. Ya kadang juga ada kalanya jatuh. Jatuhnya ibu-ibu saya yakin gak melakukan dosa, gak melakukan maksiat. Ada aja jatuhnya itu malas sholat ya Bu ya. Malas ke pengajian. Yang biasa ngaji 1 juz sehari, jangankan 1 juz, ditengok aja enggak Quran itu ya Bu ya. Ada kalanya ya ada aja. Ustaz gimana? Sama aja Bu. Jangan dikira Ustaz itu juga lurus, enggak juga. Yang tahajud sambil ada juga. Kok Ustaz tahu ya kan? Ini udah masuk itikaf Bu ya. Saya sampingan dengan Ustaz juga sama ya. Ngantuk juga ternyata ya. Sama Bu. Ada kalanya kita lemah banget. Nah, tapi ingat dalam Islam itu gak boleh kita ini bersedihan berkelarut-larut dan juga gak boleh juga terlalu bahagia. Imbang aja. Baik. Ini yang pertama. Yang pertama itu pokoknya tulis aja di situ hadis arba'in yang keempat. Nanti Bunda biar bisa baca-baca nanti di rumah. Hadis arba'in keempat gitu aja. Nanti biar Bunda nanti pas bisa di HP-nya hadis arba'in keempat, buka nanti ketemu tuh hadisnya. Oke. Yang kedua, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkenaan dengan kisah Hanzalah yang ketika bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Hanzalah ini sahabat Nabi yang kemudian hari diangkat oleh Nabi menjadi salah satu juru tulisnya Nabi. Tahu juru tulis Bu ya? Nah, juru tulis itu kalau di Balikpapan saya nggak menemukan, tapi kalau di daerah Karawang tempat kami itu masih ada Bu, namanya juru tulis. Gak tahu kalau di sini. Dia kerjanya di desa, di kantor desa. Dia yang ngetik, dia yang kayak kalau kita sekretaris mungkin ya kalau di sini ya. Nah, sekretaris lah. Nah, menjadi juru tulisnya Nabi SAW. Siapa namanya? Hanzalah. Suatu hari Bunda, Abu Bakar ini ketemu sama Hanzalah dan muka Hanzalah itu murung. Maka disapa, "Assalamualaikum ya Hanzalah." "Waalaikumsalam ya Abu Bakar." Ini nampaknya murung betul. Kenapa engkau? Apa kata Hanzalah? "Celaka Hanzalah." "Kenapa celaka?" "Iya, kenapa celakanya?" "Sungguh Hanzalah sudah jatuh ke dalam kemunafikan." Bunda kalau baca hadis ini, apa yang dikatakan Abu Bakar? Subhanallah. Coba. Jadi subhanallah itu diperuntukkan bagi sesuatu yang gak sesuai. Bunda misalnya menemukan orang tabrakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bunda menemukan sesuatu yang Bunda gak senang. Misalnya ada orang maki-maki orang lain, jangan masya Allah ya, kebalik salah. Ya, ada orang ngasih maki orang, masya Allah ya ucapannya kotor betul gitu ya, jangan salah di situ. Bacanya apa? Subhanallah. Ya Allah, bisanya gitu ya Allah kasih dia ketenangan gitu ya. Nah,
Abu Bakar saking kagetnya dia bilang apa? Subhanallah. Apa yang kau katakan itu wahai Handalah? Kenapa sampai Abu Bakar mengucapkan subhanallah? Karena kata munafik di zaman Nabi itu tabu untuk diucapkan. Beda sama kita hari ini, Bu. Kita ini hari ini munafik itu bergeser betul maknanya. Bunda mau acara pengajian. Dicegat sama temennya, Bu, mau kemana? Pengajian. Bu, tas yang kemarin ibu taksir diskon 80%. Sudah aku mau pengajian aja. Bu, cuman hari ini. Besok nggak ada, tutup sudah tokonya. Udah mulai ini kan, udah mulai gamang hati kan? Benar hari ini aja. Iya, nah, udah mulai gawat nih. Tapi dia ingat, menuntut ilmu jauh lebih utama. Enggak, saya mau pengajian aja. Allah, munafik. Nah, Bu, bayangin kita nggak mau ngikutin tawarannya dia, kita dibilang apa? Munafik. Ada orang lagi gibah nih. Kita datang nih karena kita sering pengajian dan tahu bahaya gibah itu bisa merusak amal soleh. Kita duduk bareng, kita bilang ini, sudah nah, jangan ngomongin orang terus. Allah, Mbak Anu munafik betul, jadi orang suka juga pang dulu. Nah, kita ngindarin gibah apa? Dibilang apa? Munafik, Bu. Nah, jadi munafik itu udah mulai bergeser. Dan tapi kita menikmati itu. Nggak ada yang marah dibilang munafik, biasa aja kita ketawaan kan. Nah, di zaman Nabi itu kata munafik itu kata yang tabu untuk diucapkan. Kenapa? Konsekuensinya innal munafiqina wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang munafik dengan orang musyrik itu berada di neraka jahanam selama-lamanya. Makanya disebut munafik itu sahabat marah betul dan nggak terima gitu. Handullah, apa yang kau katakan itu? Gini loh, dijelasin sama Handullah. Aku itu kalau ketemu sama Nabi bercerita tentang surga, aku senyum. Kenapa? Karena seakan-akan surga itu persis ada di hadapanku. Dan ketika Nabi bercerita tentang kengerian neraka, aku bisa nangis. Karena seolah-olah gambaran neraka itu ada persis di hadapanku. Tapi nih wahai Abu Bakar, kalau aku pulang ke rumah, ketemu dengan keluarga, dengan anak-anak, hilang semua gambaran itu. Aku bisa kembali bercanda, bisa kembali berhubungan dengan istri gitu ya. Jadi seolah-olah gambaran surga dan neraka itu udah nggak ada gitu, hilang. Sama lah Bu, nggak usah jauh-jauh. Ibu pernah ikut acara muhasabah? Pernah ya? Nangis-nangis tuh ya. Kalau pas muhasabah ya Allah diingatkan dosa, ingat dosa kita terhadap orang tua kita. Sampai nyesak dada kita. Langsung dalam hati kita mau tahajud ya Allah gitu. Padahal jam 10 pagi itu. Udah niat betul malam mau tahajud. Karena pas lagi muhasabah diingetin dosa, diingetin kesalahan sama orang tua. Pertanyaan saya, pas pulang nih, jujur Bu, pas pulang masih ingat sama tahajud? Lupa langsung. Itu malam yang niatannya udah mau tahajud, alarm bunyi jam 3, kita bangun. Untuk apa? Mematikan alarm. Pokoknya gini nah Bu, jujur Ibu di Jabalus Salam ini ya. Mau bohong lagi puasa Ibu ya. Iya, nggak dijawab nanti ustaznya pulang gitu ya. Nah, jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu gambarannya. Nah, kemudian setelah Handullah bilang kayak tadi, apa kata Abu Bakar? Kalau gitu gambaran munafik, ya Abu Bakar juga sama lah, gitu ya. Abu Bakar juga sama. Kalau ketemu sama Nabi, gambaran surga dan neraka itu jelas. Tapi kalau sudah pulang ya sama aja ya, bercanda lagi dengan keluarga, senda gurau dengan anak gitu. Ya sudah kita laporin aja ke Nabi, dilaporin Bu ke Nabi. Nah, Nabi cerita dari awal sampai akhir, Nabi tersenyum. Nabi apa? Tersenyum. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya. Demi Allah kata Nabi. Coba nih, Nabi sampai bersumpah Bu. Apa kata Nabi? Idlau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri. Sekiranya nih wahai Abu Bakar, wahai Handullah, sekiranya keadaan kalian berdua itu sama saja. Jadi pas di rumah sama keadaannya seperti saat kalian bersama-sama dengan aku. Ketika di pasar keadaannya sama persis seperti saat kalian bersama-sama dengan aku. Apa kata Nabi? La sofahatkumul malaikah, malaikat akan turun berduyun-duyun menyalami kalian. Selamat jadi malaikat. Disalamin Bu jadi malaikat. Ala furushikum wa fi turukikum, di atas dipan-dipan tempat tidur kalian dan di jalan-jalan. Maksudnya ketika Ibu akan tidur, turun malaikat, Bu selamat. Kenapa ini? Selamat jadi malaikat. Mau Bu disalamin malaikat?
Malaikat apa dulu nih sebentar ya kan? Selamat. Malaikat apa dulu? Israil. Wassalamualaikum udah pokoknya ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Disalamin kita Bu jadi malaikat. Walakin ya handullah, akan tetapi nih wahai handullah, sa'atan wa sa'atan, sedikit-sedikit. Maksudnya kita ini manusia itu berada di tengah-tengah dua kutub yang ekstrim. Ini kita di tengah Bu. Di sini ada kutubnya malaikat. Kutubnya apa? Malaikat. Malaikat tuh flat dalam ketaatan Bu. Dia lurus-lurus aja Bu. Nggak ada istilah maksiat. Apa ketika ditanya siapa malaikat itu? Maka turunlah ayat. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang nggak pernah bermaksiat sekalipun dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Itu malaikat. Jadi lurus aja Bu, kata Allah, cabut nyawa, nyambut nyawa, dan nggak pakai perasaan Bu. Malaikat itu makhluk yang nggak punya perasaan, dicabut-cabut aja. Malaikat kenapa belum dicabut? Ya Allah dia lagi pengajian, nggak ada urusan. Kenapa belum dicabut? Dia lagi sujud, ya Allah bentar lagi juga selesai sholatnya. Nggak ada Bu. Makanya kita menemukan ada orang yang sujud tapi meninggal. Ada orang pengajian, tahu-tahu meninggal. Coba cek sebelahnya. Siapa tahu Bu ya kan, ibu tenang tahu-tahu di sebelah udah merem ya, tidur ya. Bukan meninggal ya, tidur. Jadi jamaah sekalian dari mata Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat Bu, lurus-lurus aja dia. Nah, dan kita bukan malaikat. Malaikat tuh nggak punya perasaan baperan tuh nggak ada. Ya Allah sekiranya malaikat Israil itu baperan, pokoknya ngeliat kita nggak sholat subuh mau cabut gitu ya. Ini ngomongin orang cabut setengah hidup enggak, mati enggak, coba ya Allah. Tapi kan nggak kayak gitu, mau dicabut belum waktunya nggak dicabut Bu. Seberani apapun seseorang dengan kematian, kalau belum waktunya nggak bisa juga meninggal. Tapi setakut apapun kita dengan kematian, kalau sudah datang aja, ya Bu ya. Jadi santai aja sudah menghadapi kematian, yang penting kita banyakin apa? Banyakin bekal gitu aja. Nah jamaah sekalian dari Allah, termasuk malaikat apa? Malaikat Israfil coba. Tahu malaikat Israfil? Malaikat Israfil tahu apa tugasnya? Awas yang bilang niup trompet, awas ya, suruh keluar. Kamu pikir lele malam tahun baru, ya? Niup trompet, niup apa Bu? Sangka kala. Tuh malaikat Israfil itu ya Allah, dia nggak pakai perasaan Bu. Itu nurut aja kata Allah, nanti kau tiup tuh sangkakala. Pertanyaan saya, pernahkah malaikat Israfil cek sound? Tes dulu gitu. Kayak lele-lele yang jualan trompet gitu, cobain dulu satu-satu. Pernah? Enggak. Sekiranya pakai perasaan nih malaikat Israfil, ngelihat kelakuan orang-orang yang ada hari ini, yang nggak sholat, ya kan? Udah gitu laki-laki suka main pedang-pedangan sudah sekarang ini. Perempuan juga sudah lain orientasinya, free child free, nggak mau punya anak tuh ya, tahu kan? Nggak punya Allah. Ini sekiranya apalagi pas tahun baru coba, pas tahun baru tuh hotel-hotel penuh, nggak tahu siapa yang booking itu, ya kan? Udah gitu nantangin malaikat Israfil, sekiranya malaikat Israfil tuh punya perasaan, dia cek sound sebentar sedikit aja, hambur kita balik papannya, ya. Seriusan hambur. Tapi apakah malaikat Israfil kemudian melihat kelakuan orang-orang terus langsung terbakar emosi? Enggak ya, santai aja. Sampai kapan Allah memerintahkan dia untuk meniup sangkakala. Ya, nah itu malaikat Bu, flat aja yang ada yang Allah perintahkan sujud dia Bu. Sampai kapan? Sampai Allah menyuruh dia untuk bangkit. Nah kita ini di sini di tengah. Ini kutubnya malaikat yang flat dengan ketaatan. Nah di bawah kutubnya setan iblis yang terus menerus dalam keburukan. Nah setan di sini Bu istiqomah dia, Bu ngeri ya bahasanya istiqomah, bayangin. Tapi dalam keburukan. Nah kita manusia Bu, kalau lagi kayak malaikat, asli kayak malaikat. Diajak ngomongin orang langsung istighfar dia. Bu tahu nggak? Astagfirullah. Allah sih Allahu Akbar. Wih, pokoknya kalau lagi kayak malaikat, mirip betul kayak malaikat. Tapi kalau sudah jatuh kayak setan memang. Kayak setan betulan Bu, kalau udah jatuh memang nggak kenal sholat lagi, nggak inget jalan pulang, pokoknya udah kacau gitu. Nah kita ini di sini kadang baik banget kayak malaikat, tapi kadang juga jatuh. Itulah yang dimaksud sa'atan wa sa'atan, sedikit-sedikit, kadang taat, kadang jatuh, kadang taat, kadang jatuh. Bahkan Allah mengancam dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Sekiranya kalian tidak lagi melakukan kesalahan, jadi nggak ada lagi yang buat dosa, kugulung kalian kata aku, kubinasakan kalian dan aku akan ciptakan makhluk yang dia bermaksiat, dia jatuh ke dalam kesalahan lalu dia bertobat.
Jadi kayak kita nih Bu, kayak kita. Hidup itu nggak usah terlalu serius, nggak usah terlalu bercanda. Karena hidup itu tidak sebecanda dan tidak seserius itu memang. Kita tengah-tengah aja Bu, tengah-tengah. Jadi start nggak ada yang lurus tuh, kayaknya nggak ada Bu. Jadi kalau di sini ibu-ibu punya tetangga yang nggak pernah nyapa ibu sama sekali, jadi pekerjaannya itu masjid, rumah, masjid, disapa aja nggak noleh. Assalamualaikum, lurus aja Bu, nggak mau jawab gitu kan. Dia nggak pernah melakukan kesalahan sekecil apapun, nggak pernah ikut-ikut acara kumpul karena takut terkontaminasi gibah dan sebagainya. Ibu patut curiga, jangan-jangan dia bukan orang, jangan-jangan dia malaikat. Nanti kalau ada orang model kayak tadi, ibu cek kakinya nempel nggak dia ke tanah. Ya, jangan-jangan bukan orang, tapi dia malaikat. Karena memang nggak ada. Kata Nabi itu kalau kalian seperti itu keadaannya, turun malaikat menyalami kalian selamat jadi malaikat. Karena memang nggak ada Bu yang kayak gitu. Siapapun dia selama masih bernama manusia, kecuali para nabi dan orang-orang pilihan yang memang Allah jaga. Itu memang lah. Kalau kayak kita orang biasa, termasuk saya juga sama. Jatuhnya ada, dosanya banyak gitu. Namanya juga manusia. Nabi memang kalau Nabi nggak ada kesalahannya. Ya, Nabi nggak ada kesalahannya karena Nabi itu maksum. Baik, kita lanjutkan. Jadi nggak usah terlalu seserius itu jalan hidup itu. Makanya ibu mungkin ada sebagian, ini juga tidak bermaksud menyalahkan. Kadang saya suka kaget kalau ada orang, ini saya di parkiran, seriusan nih, nyata gitu. Saya ngisi ada di salah satu masjid, di parkiran. Dia parkir samping saya, persis di samping saya, noleh pun enggak. Saya mau husnudzon, mungkin dia nggak ngelihat, saya udah salam. Saya baju lengkap kayak gini, pakai sarung kan mau ngisi kajian subuh. Assalamualaikum Pak, nggak dijawab dan lurus saja. Saya langsung husnudzon, jangan-jangan bukan orang, itu aja. Ya. Jangan bukan orang aja gitu ya. Malaikat kayak ini orang gitu ya. Gitu, sampai segitunya ya Allah. Gak ada Bu, Nabi tuh gak kayak gitu. Nabi gak kayak gitu. Nah termasuk ciri-cirinya biasanya kalau sudah masuk masjid tegang betul wajahnya. Allah. Ya Allah, kita ini sedang menghadap Allah yang maha pengasih, maha penyayang, tidak pendendam. Ibu ada sebagian mungkin yang sudah hafal Asmaul Husna tuh Bu ya, yang 99 yang Allahul Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabal dan seterusnya itu. Tidak ada satu asma Allah itu yang maha pengazab. Ada enggak? Enggak ada Bu. Semua itu asma itu baik semuanya. Paling juga yang paling menurut kita nih yang paling kok bisa Al-Mutakabbir, yang memang pantas untuk berlaku sombong karena memang Allah ya punya semuanya. Pantas nggak sombong? Pantas karena memang punya semuanya. Tapi maha pengazab tuh nggak ada, nggak ada. Nah kita menghadap Allah yang sebegitu baiknya dengan wajah tegang tuh dari mana? Imam At-Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah, kalau Bunda punya bukunya tuh Syama'il Muhammadiyah itu mengenal sosok pribadi Nabi. Nabi tuh kalau salat tuh pundaknya itu ringan, maksudnya itu lunak, nggak gini. Enggak, tenang, rileks. Makanya ketika Nabi menyuruh kepada Bilal untuk mengumandangkan azan, untuk mendirikan sholat, apa perintahnya? Ya Bilal, wahai Bilal, arihna bis sholat, istirahatkan kami dengan sholat. Indah nggak bahasanya? Indah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Suruh istirahat. Coba. Kebayang nggak istirahat kayak mana Bu? Santai atau tegang? Santai. Ya bukan berarti saking santai sholat Allah. Itu memanglah ngolok namanya ya. Enggak, Allahu Akbar, tenang betul. Karena kita sadar kita bukan lagi ngadep komandan. Kita bukan lagi ngadep yang zat yang maha pengazab, maha keras. Enggak, maha lembut. Ya Bu ya, paham ya? Jadi kalau sholat tenang, jangan tegang. Allahu Akbar. Ini kita ngebayangin ya Allah, Engkau maha baik, maha pengampun, maha pemaaf. Nah seperti itu Bu, ibu datang ke rumah orang yang sangar memang mukanya Bu, dan dia terkenal memang gitu ya keangkuhannya. Ya Bu pasti akan pasang wajah kayak gitu juga, tegang juga kan. Tapi ibu diundang sama orang yang terkenal kedermawanannya, terkenal humble-nya, terkenal cerianya. Ibu masuk rumah dia, apa dia akan gini? Assalamualaikum Bu.
Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Nggak mungkin. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Santai betul. Itu baru ngadep orang, apalagi ngadep Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Bu ya, gitu. Jadi pokoknya hidup itu jangan terlalu berbahagia, jangan juga terlalu bersedih. Jadi santai saja, ya santai. Tapi bukan berarti terlalu santai ya. Ibu kenapa nggak salat? Santai aja Ustaz. Ibu nggak puasa? Kenapa kalau nggak puasa? Santai aja hidup ini, ngalir aja kayak air. Bukan masalah ngalir kayak air. Salat, puasa itu kewajiban. Nggak apa-apa, santai aja. Coba, itu yang nggak boleh ya. Kita lanjutkan. Dan supaya kita merasa tenang dalam hidup, coba perhatikan bagaimana baiknya Allah dalam menyembunyikan aib manusia. Ini supaya kita juga merasa tenang betul kalau sedang menghadap Allah. Jadi bagaimana Allah menyembunyikan aib manusia? Maksudnya gimana Ustaz? Seburuk-buruknya orang yang sudah ada di atas muka bumi ini, itu Allah tidak pernah menyebutkan namanya di dalam Al-Quran. Allah tidak pernah menyebutkan namanya di dalam Al-Quran. Seburuk-buruk orang. Kita contoh. 1. Fir'aun. Kurang apa juga Fir'aun? Kurang apa coba? Dia bisa ngebunuh siapapun yang dia suka. Bahkan ketika Nabi Musa mengatakan, engkau kalau ngaku Tuhan, coba engkau bisa nggak menghidupkan dan mematikan orang? Dia panggil budak, kamu sini berdua. Yang satu dibunuh, yang satu dibiarin hidup. Coba lihat Musa, aku bisa mematikan dan aku bisa menghidupkan. Dia kan somplak otaknya. Ya. Ini memang otaknya apa? Agak lain memangnya, somplak memang. Maksudnya Nabi Musa, kok bisa nggak ngidupin orang? Bukan membiarkan yang satu hidup, yang satu dibunuh. Itu Fir'aun Bu, kelakuannya kurang buruk apa? Dia nih kalau nggak lagi gabut, kita kan kalau lagi gabut, kalau ibu nih kelihatannya wajah-wajah kalau gabut ngambur duit kayaknya. Ibu kalau gabut sedekah 10 juta gitu kan. Ibu kalau gabut tuh, ini uang buat apa sih? Ini buat kamu gitu ya kalau gabut. Fir'aun kalau gabut nih, terus dia ada orang lewat, dia nggak suka sama mukanya, dibunuh. Itu tuh kenapa dia gak enak betul dilihat, dibunuh. Bayangin coba. Ya kalau hidup di zaman Fir'aun ya, untung Buddha tadi ya pada pakai skincare ya, makanya glowing. Jadi nggak bakal dibunuh sama Fir'aun insyaallah ya. Ini kalau dia ngelihat orang nggak sedap dilihat, dibunuh sesuai dengan kemauan dia. Nah, kurang buruk apa Fir'aun? Bahkan puncak tertinggi itu ketika dia mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Pertanyaan saya, adakah nama Fir'aun dalam Al-Quran? Ada. Pertanyaan saya, apakah itu namanya? Bukan. Fir'aun itu apa? Nama gelar. Raja yang kala itu disebut siapa? Fir'aun. Makanya kita kenal Fir'aun 1, 2, 3 gitu kan, yang disebut Ramses itu. Nah, jadi Fir'aun itu bukan nama, tapi gelar. Dan nggak ada nama. Allah tahu nggak nama Fir'aun yang sebenarnya? Tahu. Ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Yang kedua, contohnya, kita kenal tentunya ada seorang nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu yang nanti kaumnya akan ditenggelamkan. Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ketika sudah perahu itu dibuat dengan sempurna dan Allah memerintahkan untuk mengajak orang-orang yang beriman untuk naik ke kapal bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam, anaknya nggak ikut. Ya Bu ya. Allah mengabadikan dialog ini, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku naik sama ayah sini nak. No, ngeri kata anaknya, enggak. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke bukit yang lebih tinggi yang bisa menyelamatkan aku dari air. Itu Nabi Nuh udah ngelihat Bu, anaknya lari-lari, udah selutut airnya. Nah, sini naik sama ayah. Enggak, aku mau naik ke bukit yang lebih tinggi yang bisa menyelamatkan aku dari air. Dia lebih percaya bukit Bu dibanding dengan ayahnya yang seorang nabi. Coba, pertanyaan saya, siapa nama anaknya? Kan'an. Ada dalam Quran Kan'an? Enggak ada. Contoh ketiga, Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Apakah itu namanya? Bukan. Contoh lain misalnya, masih ingat Nabi yang
ketampanannya kurang lebih dengan suaminya para bunda lah. Langsung Yusuf ya. Memang kurang lebih ya dengan Nabi Yusuf suaminya ya. Jadi bunda kalau penasaran gimana sih Ustaz ketampanan Nabi Yusuf, lihat aja suami bunda. Kurang lebih aja. Ya, kurangnya di suami, lebihnya di Nabi Yusuf gitu ya artinya. Kurang lebih aja pokoknya. Ini lihat aja saya lah kurang lebih ya, kurang lebih. Kurangnya banyak di saya gitu ya. Lebihnya banyak di Nabi Yusuf gitu aja sudah, kurang lebih. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang dikunci di sebuah kamar. Masih ingat banyak kisah ini ya? Dikunci di sebuah kamar. Ya Allah, itu pemuda lagi di usia matang-matangnya itu, secara biologis sudah matang betul nih orang. Nabi dengan ketampanan yang seperti itu dihadapkan dengan dalam kondisi yang cuman berdua di dalam kamar dalam keadaan terkunci. Ya Allah, bagaimana Allah menggambarkan dalam Al-Quran? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh perempuan ini sudah punya hasrat betul sama Nabi ini. Sama siapa? Sama Yusuf. Begitupun halnya dengan Yusuf juga sudah punya hasrat terhadap perempuan ini. Laula ra'a burhana rabbi. Sekiranya Nabi Yusuf tidak melihat keagungan Tuhannya, terjerumus ke situ. Tapi ingat, Nabi Yusuf itu ketakwaannya lebih tinggi dibanding dengan hawa nafsunya. Makanya dia lari, ya bunda ya. Masya Allah bu, itu kisah ini sampai hari ini kita hafal betul kisahnya. Nah pertanyaannya, siapakah wanita yang dimaksud? Pernah baca ayatnya? Zulaikha gitu ada? Gak ada dalam Al-Quran Zulaikha. Ya kan? Yang ada apa? Wa qalat imra'atul aziz, berkatalah wanita yang merupakan istri dari pembesar itu. Gak disebutin namanya. Cara Allah memuliakan yang bernama manusia akan aib-aibnya itu tidak Allah ceritakan di dalam Al-Quran namanya. Ya Allah, itu Allah sayang betul bu. Itu sama manusia pada umumnya. Apatah lagi kepada orang-orang yang beriman. Kayak tadi Nabi Yusuf, kemudian perempuan tadi ya ibunda Zulaikha ya. Kan setelah itu kan kemudian nikah ya dengan ibunda dengan Zulaikha. Loh kok bisa nikah Ustaz? Karena memang Allah memang sudah jaga ini Zulaikha ini untuk tidak pernah merasakan hubungan suami istri karena suaminya punya masalah dengan masalah itu. Ya disatukan karena memang sama-sama bisa menahan gejolaknya tadi. Ya Allah, keren banget tuh. Allah itu masya Allah segitunya bu ngelindungin kita itu. Nah maka dari itu jamaah sekalian, kalau kita lagi ngerasa banyak dosa, ya Allah, orang yang paling buruk di atas muka bumi saja Engkau tidak sebutkan namanya. Dan hamba ini rasa-rasanya Allah gak seburuk itu. Maka ya Allah maafkan saya, ampuni saya. Tenang bu hidup kita. Jadi gak usah terlalu sedih berlebihan. Ingat Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Baik. Selanjutnya jemaah sekalian dari rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita ambil contoh dari hadis kan. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat yang pernah mengaku berzinah di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, bentar. Kenapa? Aku telah berzina. Nabi gak nanggepin, Nabi berdiri langsung aja jalan. Tapi dikejar nih sama orang ini. Ya Rasulullah, aku betulan berzina. Tegakkan hukuman buat saya. Mau dirajam. Mungkin kau hanya sebatas memeluknya. Kata dia, enggak harus benar saya telah berzina. Mungkin kau hanya sebatas gitu. Pokoknya dikasih alasan aja sama Nabi. Supaya udah maksud Nabi itu engkau pulang, taubat gitu loh. Enggak mau dia. Tetap mau dirajam. Nah, termasuk perempuan juga ya ibu pernah dengar kisahnya, ada perempuan datang, ya Rasulullah aku juga melakukan perzinahan, tolong rajam saya. Kata Nabi, mungkin kau hanya sebatas dipeluk atau mungkin hanya sebatas bersentuhan kulit. Kata dia, aku hamil ya Rasul. Nah coba mau alasan apa ada lagi Nabi, coba mau ngasih uzur apa lagi? Nggak ada, udah dia ngaku hamil. Atau masih ya Nabi bilang mungkin tuh masuk angin kan? Enggak ya. Ini udah kelihatan gitu melendung kayak gitu, nggak mungkin itu angin, enggak. Ya sudah kata Nabi, engkau pulang, terus tunggu sampai dia lahir. Ya Allah, betulan lahir, dibawa lagi ke Nabi. Ya Rasulullah, nih lihat anak saya sudah lahir. Saya baca hadis ini bu, waktu dijelasin sama Syekh itu nangis bu. Ya Rasulullah, ini anak saya sudah lahir nih, silakan rajam saya. Jangan, kenapa? Engkau pulang susui dulu sampai 2 tahun. Pergi dia pulang.
Udah 2 tahun Bu, ya Allah, si anak digendong sambil megang roti. Roti gandum itu. Bukan Salome ya. Karena Salome itu di kita, ada Arab nggak ada Salome. Roti gandum tuh. Coba lihat ya Rasul, dia sudah bisa makan sendiri. Ya Allah. Itu si ibu ngomong kayak gitu, sahabat tuh sebagian nangis, Bu. Ya Rasulullah, lihat nih anak saya sudah bisa makan sendiri. Nggak apa-apa kok, rajam saya ya Rasul. Dikasih ke yang lain, silahkan dibawa anaknya dulu, dijauhin, dirajam. Sampai kemudian darah tadi itu nyimprat ke Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Celaka wanita model kayak gini tuh. Ya Allah. Apa kata Nabi? Apa yang kau katakan itu wahai Umar? Diam. Sekiranya satu tetes orang yang sedang dirajam ini ditimbang dengan semua amalan Ahlul Madinah, ini masih lebih berat timbangan kebaikan satu tetes darahnya wanita ini. Coba segitunya tuh. Orang dirajam, dilempar batu Bu, yang dipendam setengah badan, kemudian dilempar di batu sampai apa? Sampai meninggal itu. Dia netes atau ngucur darahnya Bu? Kira-kira netes atau ngucur dengan lemparan batu yang banyak kayak gitu? Ngucur Bu. Dan itu baru satu tetesnya aja, ditimbang dengan amalan Ahlul Madinah masih berat timbangan darah si wanita tadi sekiranya dikonversi dengan kebaikan. Nah pertanyaan saya, siapa nama wanita tadi? Gak ada dalam hadisnya. Kenapa? Itulah kebaikan dalam Islam itu. Makanya kita bisa mengambil pelajaran. Gak boleh menyebutkan keburukan orang lain, apalagi namanya di hadapan orang lain, seburuk apapun dia. Jangan. Khawatir nih kita sedang ceritakan keburukannya, dia lagi taubat. Khawatir saat kita menyebarkan aib-aibnya, dia sudah melakukan perbaikan. Dan kita tanpa sadar tuh, ya Allah, pokoknya tuh pahala dia tetap aja nih bertambah, dosa dia ditimpakan kepada kita nih yang selaku orang yang menyebarkan keburukannya tadi. Gitu. Jangan ya, pokoknya jaga betul nama baik seseorang itu. Ini enggak pakai inisial. Saya nggak mau nyebutin namanya ya. Ini sih buat pelajaran buat kita aja. Ya orangnya sih nggak jauh sih dari sini. Di blok C nomor 2. Disebutin blok C nomor 2. Kan pulang dari sini muter dia jalannya. Oh rumah Bu Anu gitu. Sama aja, nggak boleh ya. Jangan. Allah saja segitu baiknya nutupin aib-aib kita. Nah hendaklah kita juga belajar untuk bisa apa? Menjaga nama baik orang lain. Oke, bisa dipahami di sini ya? Selanjutnya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian terakhir ya. Kenapa kita harus bahagia dan kenapa juga kita jangan terlalu berlebihan dalam bahagia. Kenapa kita nggak boleh terlalu bersedih dan kenapa juga kita boleh bersedih. Jadi intinya pokoknya kalaupun harus bahagia, bahagia biasa. Tapi kalau sedih, sedih aja gitu. Ya, nggak apa-apa. Karena bagi orang yang beriman, setiap kebaikan yang dia lakukan itu bukan hanya sebatas menambah pundi pahala. Saya ulangi, bagi orang yang beriman, saat dia melakukan satu kebaikan, itu bukan hanya sebatas menambah pundi pahala, tapi Allah jadikan kebaikannya itu sebagai penggugur dosa. Tuh, kurang bahagia apa kita, Bu? Nih, saya kasih contoh Bu ya. Ibu misalnya melakukan dosa. Hari ini nih, misalnya ibu, ini bukan gibah, bukan fitnahnya, bukan. Misalnya naudzubillah ada seorang ibu yang meninggalkan sholat duhur nih. Misalnya Bu ya, misalnya ada seorang ibu yang meninggalkan sholat duhur. Dosa nggak dia? Dosa. Tapi pahala yang kemarin gugur nggak pahala sholat duhurnya? Enggak. Terus ternyata dia hari ini memutuskan nggak puasa karena males lah misalnya. Ada seorang ibu, ada seorang bapak yang sengaja meninggalkan puasa gara-gara males saja. Berdosa nggak? Berdosa. Apakah dengan dosanya dia hari ini menggugurkan pahala puasa yang kemarin? Tapi kalau besok dia puasa nih, seraya menyesali perbuatan yang kemarin, ya Allah aku puasa di hari ini, nyesal juga kemarin gak puasa. Maka kebaikan yang dilakukan hari ini bukan hanya sebatas menambah pahala, tapi menjadi wasilah penggugur dosa. Keren Bu. Ibu gak sholat 10 tahun yang lalu misalnya, terus kita hari ini ngupayain betul bisa sholat. Itu yang kemarin-kemarin itu bisa ditutup. Bisa ditutup, bisa dimaafkan kesalahannya, bisa diampuni, tapi tetap tercatat sebagai hutang. Makanya ada caranya dengan apa? Mengqadha. Ustaz, kayaknya lama betul. Saya ninggalin berapa Bu? 10 tahun. Allahu Rabbi. Untung malaikat pencabut nyawa itu nggak baperan gitu aja sudah. Ya. Kalau pas baperan,
Ini kenapa dicabut, kan belum waktunya, dia nggak sholat ya Allah. Gitu ya. Ya Allah, nggak ada Bu. Nah, gimana caranya setiap habis sholat tambah lagi sholatnya? Habis sholat duhur nih, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, berdiri lagi. Nggak usah dikir dulu, nanti aja dikirnya belakangan. Ibu berdiri lagi, niatin dalam hati, nggak usah pakai bahasa Arab juga boleh, atau bisa pakai bahasa Arab bisa. Yang tadinya adaan diganti dengan kodoan. Usalli fardhu zuhri arba'a rakaati mustaqbil kiblati qadaan lillahi ta'ala. Allah, dalam hati niat saya niat mengqada salat zuhur ya Allah. Udah sah itu. Allah, dalam hati saya niat mengganti salat zuhur. Wa akbar. Ini salat sebagaimana biasa terus aja. Berapa tahun Ustaz senyamannya ibu? Kalau ibu masih ngerasa hati belum tenang berarti belum lunas. Kalau ngerasa udah ya Allah kayaknya nih tenang betul hati saya saat salat hari ini, insya Allah udah lunas itu. Ibu ya? Sama gini Bu gambarannya. Kalau kita punya hutang sama Allah berupa sholat, kan kemarin kita sudah pernah bahas ya, sholat itu amalan yang unik, masih ingat? Jangan ditanya, nggak usah ditanya pokoknya. Yang udah lewat tuh pokoknya nggak usah ditanya. Semuanya sudah di luar kepala, di luar di sini nasa. Tinggal diginiin juga masuk. Colek aja sedikit tuh, kami ingat itu. Nah. Jamaah sekalian, sholat itu amalan yang unik. Sekalipun dia 2 rakaat, gak bisa diganti dengan amal apapun. Ustaz gak usah banyak gaya, nanti besok saya umroh. Gak cukup. Ustaz, saya ngambil haji furoda tahun ini. Tahu haji furoda Bu? Yang 300-400 juta itu Bu seorang. Gak cukup buat nutupin sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? Cuman 2. Gak cukup pakai haji, gak cukup pakai umroh. Dia bisa ditutup dengan apa? Sholat subuh 2 rakaat dikodok. Paham ya? Nah, para bunda yang sholihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi caranya gitu Bu. Gambarnya kan sederhana nih. Misalnya saya berhutang dengan Mbak In misalnya nih. Mbak In, saya ada lagi kebutuhan nih, pinjam berapa? 10 juta. Saya nanti gantinya 1 bulan 1 juta ya. Iya, enggak apa-apa Ustaz. Akad nih, tanda tangan dah. Hutang piutang Bu ya, 10 juta ceritanya. Bulan pertama saya bayar 1 juta, udah cakep. Bulan kedua saya kena PHK, karena saya pekerja nih, saya kena PHK. Tapi saya hubungan dengan keluarganya Mbak In, dengan suami itu baik. Saya bilang mohon maaf ya Mbak In ya, saya kena PHK. Ya Allah, iya Bu. Boleh nggak ditangguhkan dulu ya sampai saya dapat pekerjaan? Iya nggak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa, benar nggak? Dimaafin nggak kira-kira? Dimaafin? Pertanyaan saya, walaupun dimaafin, hutangnya lunas? Enggak, nanti itu babnya beda Bu ya. Bulan kedua qadarullah saya belum nemu pekerjaan juga. Udah kerja Bu, udah nyoba gitu kan kesannya. Mbak, ini mohon maaf betul ya, saya udah nyari-nyari kerja tapi belum dapat, tapi saya serabutan ada nih 100.000. Maafin saya Mbak ya, boleh nggak saya cicil 100.000? Kira-kira boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Maafin Mbak ya, dimaafin nggak? Dimaafin karena hubungan kita baik. Bahkan biasa aja tuh kalau saya ada kelebihan makanan saya antar ke rumah. Baik juga keluarganya kalau ada acara juga ngundang saya, bisa makan bareng. Baik aja hubungannya. Itu saya mau nunggak 3 bulan, menunggak 4 bulan. Selama hubungan saya baik, itu pasti dimaafkan. Tapi hutangnya tetap nggak? Itu dia gambarannya. Kita sama Allah nih. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya nggak sholat 10 tahun. Diampuni Bu. Diampuni. Ya Allah maafkan saya ya Allah, nggak kenal puasa waktu usia balik gitu ya Allah, maafkan saya. Dimaafin nggak? Dimaafin, tapi hutangnya ada. Nah itulah fungsinya qada gitu Bu. Tapi hubungan kita harus baik sama Allahnya. Kebayang nggak saya sudah nggak komunikasi? Saya bulan kedua saya kena PHK, saya nggak bilang. Bulan ketiga saya nggak bilang juga. Bulan keempat saya blokir nomornya gitu ya. Memang ini cari perkara yang kayak gini, nggak pernah sholat, nggak pernah juga ngaku tobat, nggak pernah juga mengganti, berupaya. Nah itu Allah nggak suka. Seperti itu Bu ya. Jadi baiknya Allah itu, kita punya masalah segede apapun, kita tobat. Hari itu kita tobat, hari itu yang Allah pandang. Nggak ada misalnya nih ada orang 40 tahun melakukan dosa, terus dia tobat, ditanya, bosan kapok maksiat? Coba, bosan sudah kapok gitu, nggak ada. Tobat aja, diterima. Tapi masalah hutang-hutang sholat diupayakan untuk bisa dibayar. Karena hutangnya masih ada catatannya. Kalau dimaafin mah Allah maaf pengampun Bu, Allah maaf pemaaf. Tapi masalah hutang perlu dibayar. Bisa dipahami ya? Nah, ketika Bunda melakukan banyak keburukan, termasuk kita lah, termasuk saya, banyak melakukan keburukan dan hari ini kita sudah mulai kenal sedekah,
sudah mulai ikut program Jumat Berkah ya Bu ya, ikut berbagi takjil, bahkan bukan cuma takjil, sahur juga ada istilah sahur on the road dan sebagainya Bu ya, program-program kebaikan itu. Nah, kebaikan yang kita lakukan hari ini bukan hanya sebatas nambahin pahala Bu. Ini kalau ada 2 keranjang nih, Ibu bagi takjil tambah pahalanya, Ibu sedekah pagi tambah pahalanya, tambah puasa tambah lagi. Nah, di samping yang keranjang ini Allah ambilin dosa-dosanya nih yang kemarin-kemarin, yang ngomong kepleset lidah yang Buddha nggak tahu, ada orang tersinggung perasaannya tapi Buddha nggak merasa gitu kan, memang nggak tahu gitu. Terus aja ada sikap yang kurang pas, diambilin dosa-dosanya Bu. Tapi pahala tetap ditambah tanpa mengurangi pahala kita. Tapi kalau kita melakukan keburukan, pahala kita tetap ada. Tapi keburukannya yang ditambah. Itu kerennya di situ. Ini lain kalau gibah Bu ya. Kalau gibah memang lah nggak ada obat. Ya, apotek tutup Bu ya. Pokoknya kalau udah gibah tuh apotek tutup, nggak ada obat pokoknya. Dikurangin itu memang lah, kalau gibah itu memang bener lah. Dia bisa merusak amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Yang pada intinya kita harus bahagia dan juga nggak usah terlalu tegang. Boleh bahagia, boleh bersedih. Bahagia nggak boleh berlebihan, sedih juga nggak boleh berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan dulu ke MC. Kalau ada yang bertanyakan dipersilakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada ibu-ibu, ada yang ingin bertanya. Silakan, ada. Nanya apa kayak Bu? Nanya harga kue kering kah apa gitu Bu ya? Oh silakan. Assalamualaikum. Tapi dia bilang minta maaf ya Mbak, kalau saya nggak sempat datang, saya minta maaf, saya doakan aja. Tapi kok Mbak yang mau umroh itu bilang ya sudah kalau gitu nafsi sekarang nggak usah kamu saya itu apa memutuskan saudara ya Ustaz? Baik. Yang bilang gitu siapa? Saudaranya atau temennya gitu yang ya? Yang mau umroh itu. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Nah ini dia Bu. Ini kalau nanti nih, kalau sudah nih misalnya umrohnya itu udah selesai, itu nanti akan ada penyesalan. Ucapan-ucapan model kayak tadi tuh, kayak udahlah pokoknya kita masing-masing. Nah itu nanti kalau pas diketemukan sama Allah dengan satu kejadian, itu pasti akan diakhiri dengan penyesalan. Nah kalau ada orang model kayak gini terus dia melakukan amal soleh, nanti dia sholat di Masjid Nabawi gitu kan dengan 10.000 lipat dibanding dengan masjid lain ya. Kalau di Masjidil Haram kan 100.000 ya, 100.000 dibanding dengan sholat di luar Masjidil Haram gitu. Nah dia banyak melakukan kebaikan di situ tuh. Kan juga umroh juga nggak main-main Bu ya, 30-an juta ya sekarang, ada 35, ada 34, pokoknya di atas 30-an. Ya mungkin ada yang 28 juga, mungkin ada yang program 8 hari misalnya gitu ya. Nah jamaah sekalian, kalau dia berkenan melakukan banyak kebaikan, nah kesalahan-kesalahan yang kayak gini Bu itu digugurin nih model-model kayak gini nih. Dengan cara apa? Dengan cara dilembutkan hatinya. Ini saya ingat betul satu kitab Al-Mawaqit Al-Suriyah itu. Dilembutkan hatinya sampai dia sadar akan kesalahannya dan nanti dia akan minta maaf. Maafin aku ya kemarin pas ngomong kayak gitu. Nah akhirnya apa? Terjadi komunikasi lagi dan dia bisa memaafkan. Nah itu cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa dia. Dengan apa? Dengan amal soleh. Kalau sudah dia mengatakan udah pokoknya kita masing-masing, di sana juga dia nggak sholat, kan ada Bu. Berangkat umroh ke Masjidil Haram itu cuma sekali aja. Karena memang ada umroh wajib kan ya, datang karena sudah ambil mikot, kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Habis itu nggak pernah lagi ke masjid. Ada. Ya, saya pernah mengantar jemaah juga ada yang seperti itu, ada aja. Di sana nggak pernah ke masjid lagi, cuma sekali aja menggugurkan kewajiban aja gitu ya. Selebihnya belanja gitu ya. Nah ini bisa agak berat biasanya, agak berat untuk bisa dilembutkan hatinya, gitu ya. Nah apakah itu termasuk memutus silaturahim? Bisa jadi memang. Jangan Bu ya, kalau misalnya ibu kesal banget sama saudara, terus kita bilang pokoknya kita bukan keluarga lagi, jangan. Apa kata Nabi? Nabi SAW bersabda, la'anallahu qati'at
rahim. Allah melaknat orang yang memutus tali silaturahim. Nah, silaturahim itu bukan sama tetangga, yang punya ikatan darah, yang punya ikatan keluarga. Itu yang dimaksud dengan qati'ur rahim, sebagai orang yang memutus tali silaturahim. Itu memang Allah juga melaknat bahasanya. Makanya sampaikan aja. Udah minta maaf aja kitanya ya. Bisa kita nggak bisa datang misalnya karena mungkin biaya juga kita perhitungkan, apalagi kalau sampai di luar pulau. Kalau masih luar daerah ke Samarinda masih kita kejar. Kalau memang nggak ada keperluan lain gitu ya, sampaikan ya mohon maaf ya kalau misalnya tersinggung, saya mohon maaf. Kita yang minta maaf. Jangan nunggu dia dapat azab ya, jangan. Mutus silaturahim kena azab nanti di Masjidil Haram, jangan. Itu juga kita dosa juga mendoakan keburukan ya. Langsung aja minta maaf, betulan ya saya belum bisa ke sana, tapi saya doakan mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan umrohnya jadi umroh mabrurah gitu aja, doain yang baik-baik gitu ya. Dan kita yang belum melakukan itu jangan Bu ya, jangan memutus silaturahim, karena memang Allah sendiri yang melaknat orang-orang yang suka memutus silaturahim ya. Minta ampunan sama Allah dan minta ampunan buat dia. Ya Allah maafkan dia, ya Allah lancarkan ibadah umrohnya, lembutkan hatinya gitu Bu ya. Doain yang baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain boleh? Baju lebarannya udah punya Bu? Udah ya, aman berarti ya. Kue kering aman? Aman. Toples diskon udah? Udah ya, aman. Ini mastiin aja Bu. Mastiin. Silakan kalau ada yang bertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya punya teman gitu. Dia memang orang dekat seperti keluarga sendiri, baik banget, dan kadang-kadang kita saling bertukar memberi makanan gitu ya Pak. Nah suatu saat beliau itu hutang pada saya. Nah lalu dia rupanya sedang mengalami kesulitan, dia cicil, ya kan? Lalu dia suatu saat yang terakhir belum bisa melunasi, jadi saya ya sudahlah ditangguhkan. Nah tapi dia tuh semakin rajin memberi saya mengirim makanan, oleh-oleh gitu. Dan suatu saat saya pernah membaca dalam salah satu kitab itu, kalau nggak salah mungkin kisahnya Imam Syafi'i, kalau nggak salah ya Pak Ustadz. Jadi di situ diceritakan dia memberi piutang kepada seseorang dan dia menagih. Lalu dia pada saat menagih, orang yang dia tagih itu tidak ada, dia belum dibukakan pintu, dia berteduh. Ya, jadi pada saat dia berteduh begitu, dia merasa itu nikmatnya. Jadi ya, nah dari situ dia merasa ini adalah bagian dari riba. Nah, jadi saya jadi ingat dengan apa yang saya alami, apakah yang saya terima dari dia itu, saya jadi takut juga apakah itu juga riba Pak Ustadz. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu ada yang pernah dengar kisah itu? Nah, mungkin sebagian belum ada yang dengar. Saya kisahkan sedikit, saya ulang lagi kisahnya. Jadi ada orang yang berhutang, dia menghutangi orang. Nah ketika ditagih ke rumahnya, nggak ada orangnya. Panas nih Bu, lagi terik-teriknya, dia berteduh di situ. Ya dia berteduh. Nah dia mikir, ini berarti saya memanfaatkan hutang orang nih, saya berteduh di sini gitu. Paham Bu? Paham nggak? Kan mengambil kelebihan dari hutang itu kan riba Bu, ya riba. Nah berarti saya ini ngambil keuntungan dari rumahnya dia yang saya hutangi, berarti riba nih gitu kan. Jadi dia merasa nggak nyaman hatinya. Nah ini kehati-hatian saja sebenarnya, masalah kehati-hatian. Dan ibu nanti kalau belajar kitab Bidayatul Hidayahnya tuntas, nanti kita akan masuk mungkin nanti ke depan itu Nasoihul Ibad gitu ya, nanti insyaallah, karena kitab Bidayatul Hidayah kita udah selesai Bu, sampai bab ini bahagia dan kesedihan itu udah selesai. Nanti di bulan depan kalau nanti Allah takdirkan kita panjang umur, selesai para bunda ngabisin uang THR-nya ya, sudah selesai pada balik lagi ke BDS 1 ini. Nah kita ngadain kajian lagi tentang tazkiyatun nafs, tapi kitabnya yang beda, kitab Nasoihul Ibad, nanti insyaallah kita akan bahas. Nah jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, jadi itu kehati-hatian aja, kehati-hatian. Padahal secara hitungan enggak masuk riba. Enggak, dia kehati-hatian, saking bersihnya tuh hati, dia menyangka, nah jangan-jangan nih saya berteduh sama di rumah orang yang saya pinjamin, jangan-jangan saya mengambil manfaat. Maka dia tetap dia pergi pulang ya, dia tetap terkena panas gitu.
Nah, jamaah sekalian dari rahmatillah Allah, apakah saat kita memberikan hutang kepada orang lain dan orang lain itu memberi kita makanan, memberikan kita minuman, apakah itu juga termasuk riba? Kan riba itu gitu Bu ya, riba itu mengambil keuntungan dari hutang. Itu nggak boleh. Misalnya ini aku pinjemin ya 10 juta, tapi ingat-ingat lah, ya paham lah ya, paham, gak usah saya sebutin gitu. Mode Bu, mode, tahu mode? Iya, tenang aja. Nah, sama-sama paham, riba sudah itu. Riba. Tapi kalau misalnya kita ngasih aja nih 10 juta. Tahu-tahu dia pas ngembaliin 11 juta misalnya. Enggak ada akad di awal, enggak ada. Kita ngasih kode juga enggak. Tahu-tahu dia ngasih. Loh ini lebih loh. Enggak apa-apa, ini hadiah memang. Nah, hadiah boleh kalau hadiah? Boleh. Gitu ya. Selama tidak diakadkan. Nah, termasuk ketika kita menerima makanan dari orang yang kita hutangi. Selama tidak diakadkan apa-apa di awal itu diperbolehkan. Sama kayak tadi tuh yang gambaran saya pinjam ke Mbak In gitu kan, ternyata saya di bulan kedua nggak bisa bayar, tapi hubungan saya baik, saya ada rezeki lebih saya kasih makanan, Mbak In ada rezeki lebih ngasih saya, itu nggak masalah. Itu babnya bab tahadu, saling memberikan hadiah, saling memberi hadiah. Nah masalah nanti Ustaz, tapi kan dia niatannya biar itu kan kita nggak bisa menyelami hati dia, justru nanti jatuhnya suuzon. Kalau kita bilang itu Ustaz dia baik kayak gitu, kayaknya biar nggak ditagih, itu kita udah suuzon. Ya kan? Mendingan sudah terimakan aja. Ini namanya rangka hadiah namanya. Hadiah. Jadi bukan riba, bukan. Riba itu segala sesuatu yang diakadkan itu aja. Selama tidak diakadkan dan tidak pakai kode-kode itu boleh. Paham ya? Nah, ini juga mungkin sekaligus penutup nih dari kajian ini. Saya ingin memberikan tips gimana supaya hutang yang kita berikan kepada orang itu mudah untuk kembali. Saya sudah pernah nyampaikan, mungkin sebagian ada yang nggak hadir atau sebagian juga mungkin belum mencatat. Kadang ada orang yang kita hutangi belum bayar tuh ada andilnya kita. Ada andilnya kita. Kenapa Ustaz? Biasanya ibu misalnya mengutangin orang 20 juta misalnya. Terus orang tuh nggak tahu diri gitu, posting status jalan warawiri gitu ya. Tapi nyicil pun enggak. Kan bikin sebel Bu ya gitu ya, kayak gitu bikin sebel. Pertanyaan saya, kalau ibu melihat orang-orang model kayak tadi, ibu akan mendoakan kebaikan atau ibu sumpah serapah? Jujur aja, jujur, Ramadan ini ya, yuk. Lebih mudah, nggak usah gitu nah. Lebih mudah mana mendoakan kebaikan, ngelihat kayak gini, atau justru lebih tertarik untuk mendoakan sumpah serapah? Masya Allah. Jujur Bu, jujur. Gak apa Bu, ungkapin aja ungkapinnya. Yang pernah jadi korban ungkapin aja ya. Sumpah serapah. Apa ungkapannya? Kudoain kau miskin 7 turunan. Kadang orang kayak gitu gak masuk akal. Ya Bu ya. Orang-orang kayak gitu gak masuk akal. Maka saya bilang, jangan-jangan uang kita gak kembali itu karena andilnya kita juga. Kita doain apa tadi? Miskin 7 turunan. Kalau pas ditanya, ibu mau nggak uangnya balik? Ya mau, coba. Mau uangnya balik, tapi ngedoain yang berhutang tadi dengan miskin 7 turunan. Kira-kira bakal balik nggak uangnya? Ya nggak bakal. Paham ya? Nah, saya kasih tips. Gimana Ustaz tipsnya? 1, maafkan. Karena Nabi menyampaikan orang yang banyak hutang itu biasanya akan lebih mudah berbohong. Ya Bu ya? Anak saya sakit. Pokoknya ada aja gitu ya. Dan kita juga nggak bisa masa bohong, kan nggak boleh juga nuduh orang bohong ya Bu ya. Maka maafkan, ya Allah, apapun alasan dia sehingga dia belum membayar kewajibannya, ya Allah saya maafkan. Kenapa Ustadz harus dimaafkan dulu? Biar hati kita lapang. Yang kedua, setelah kita memaafkan, yang kedua, catat baik-baik. Ikhlaskan. Apa yang kedua? Nah ini mungkin agak berat sedikit ya, tapi tenang saya jelasin dulu. Ibu dalam kajian fikih nanti ibu bisa tanyain ya, tolong ditanyakan ke guru kita Ustaz Agus Khairul Huda, tanyakan kepada beliau. Ini yang saya sampaikan nih, boleh ditanyakan nanti kalau salah nanti koreksi saya. Dalam kajian fikih itu Bu, mengikhlaskan itu terbagi menjadi 2 bagian. Karena dua-duanya punya konsekuensi hukum yang berbeda. 1, mengikhlaskan nominal. Yang kedua, mengikhlaskan waktu pembayaran. Dua-duanya punya konsekuensi yang berbeda. Ya Allah, kan udah dimaafin nih, hati kita lapang ya. Kalau udah hati lapang, ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Kapanpun dia bayar, saya ikhlas. Itu berarti mengikhlaskan apa? Waktu pembayarannya.
Kalau bunda cuma bilang kayak gini, ya Allah, saya ikhlas semuanya ya Allah, gitu ya, saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas, jadikan ini sebagai penambah rezeki, jadi husnul khotimah dan sebagainya. Kita doa yang baik-baik buat kita. Nah berarti itu mengikhlaskan yang kedua, mengikhlaskan nominalnya. Dan itu secara hukum fikih beda bu nantinya. Ibu misalnya ngedoain kayak tadi, ya Allah saya ikhlas kapanpun dia bayar. Ternyata Allah lebih milih dia untuk meninggal duluan. Hutangnya udah selesai belum? Belum. Kita datang ke ahli warisnya. Kan gitu ibu ya. Jadi sebelum pas lagi mau disolatin kepada bapak ibu yang punya hutang piutang dengan almarhum, silahkan datang ke ahli waris. Kita datang ke ahli warisnya. Ini mohon maaf dulu bapak punya hutang kepada keluarga kami 20 juta. Maka haram harta waris itu dibagikan sebelum dibayarkan hutangnya. Oke ya, clear ya? Clear. Atau ternyata kita duluan yang meninggal. Apakah hutangnya beres? Belum. Maka uang yang tadi kita berikan kepada dia sebagai hutang itu akan menjadi haknya ahli waris kita. Paham ya? Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengikhlaskan model kayak tadi, ya Allah ku ikhlaskan semua, ya Allah ku ikhlaskan. Kalau kita ingat dosa gitu kan, ya Allah ku ikhlaskan. Udah nih pas lagi ingat dosa jam 4 kita tahajud langsung, ya Allah ku ikhlaskan yang 20 juta itu ya Allah. Ya Allah, oh, ku ikhlas. Nah udah nih. Pas jam 7 lagi sarapan ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Kenal nih suaranya. Pas dibuka dia bu, yang utang 20 juta itu. Ada apa bu? Saya mau bayar hutang. Ingat tadi udah apa diikhlaskan. Bisa kita, ya Allah, bolehkah diralat doa yang tadi? Nah pertanyaan saya, boleh diterima uangnya 20 juta dia mau bayar hutang? Boleh? Boleh. Ini nih masalahnya di sini. Makanya jangan sembarangan bilang mengikhlaskan. Ibu pilih dulu mau ikhlasin yang mana. Ya Allah saya ikhlaskan. Ikhlas yang mana? Waktunya aja gitu ya. Yang jelas kalau misalnya bunda udah bilang ya Allah saya ikhlaskan dengan 20 juta, maka secara hukum fikih sudah berpindah hak kepemilikannya. Saya ulangi, sudah berpindah hak kepemilikannya. Jadi boleh nggak diterima? Nggak boleh, bukan haknya lagi bunda. Terus kalau dibilang kayak gini, sudahlah bu, ya sudah kalau emang ibu udah mengikhlaskan, tapi kan dulu saat orang-orang nggak ada yang percaya dengan keluarga kami, cuman ibu yang berani nolong, ya sudah ini buat hadiah aja buat ibu. Nah boleh diterima? Boleh? Boleh. Boleh. Tapi itu cuman ada di sinetron. Cuman ada di mana? Gak mungkin bu. Sudah ku ikhlaskan. Alhamdulillah ya Allah. Pulang dia bawa 20 juta. Gak ada yang kepikiran buat ngasih hadiah. Kalaupun ada ngasih hadiah cuman di mana? Sinetron bu. Nah jamaah sekalian dari Allah SWT, kalau sudah selesai utang itu, udah pokoknya aku sudah ikhlasin. Udah kamu pulang aja ya. Nah dia pulang. Ternyata ujung-ujung dia transfer. Nah itu lain ceritanya. Ini kenapa ditransfer? Itu hadiah aja buat kamu. Nah itu boleh diterima sekalipun mustahil ya. Baik jamaah sekalian dari Allah SWT, yang kedua apa? Ikhlaskan. Paham? Nah terutama yang kecil-kecil, tolong bu ya, tolong yang kecil nih. Pas belanja sama besti ya kan, udah ngebesti banget deh, beli sendal kurang 50.000. Adakah uangmu? Ada berapa? 50. Nah kurang uangku. Nah 50. Karena ngerasa ya lu cuma 50 gitu ya. Lama betul tuh. Kita bilang kayaknya lupa dia. Aku ikhlasin aja lah. Udah kita bilang ikhlasin, pas lagi jalan dia ingat. Ya Allah bu, yang 3 bulan kemarin tuh yang sendalku kurang 50, ini aku bayar. Sudah nggak usah nak, udah aku bayar. Sudah nggak usah. Nah kita terima, balikin. Ya tolong yang pernah punya pengalaman 10.000, 20.000, balikin pokoknya. Nah sini, ada? Balikin bu, seriusan. Pokoknya yang sudah bilang ku ikhlasin, ternyata dibalikin besoknya bu, ini bu kemarin 20.000 aku lupa, masih diterima, balikin. Pokoknya balikin, ya. Kecuali bu, ya Allah ku ikhlaskan. Apanya waktu pembayar? Ya Allah 20.000 bu, mau diikhlasin betulan. Tapi kalau udah diikhlasin betulan, nggak boleh diterima lah lagi karena sudah berpindah hak kepemilikan. Nah terakhir apa? Mendoakan kebaikan buat dia. Ulangi bu, gimana caranya? Pertama memaafkan. Kenapa memaafkan? Supaya hati kita lapang. Yang kedua, ikhlaskan. Apa yang diikhlaskan? Nominalnya. Wih, nominalnya Masya Allah. Oh, diralat juga ternyata ya. Nggak, kita ikhlasin, tapi kita boleh pilih nominalnya atau
waktunya. Nah, yang ketiga mendoakan kebaikan. Kenapa? Bisa bacakan hadisnya dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ma min 'abdin mu'min yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak laka bimithlin. Tidaklah seorang hamba mukmin mendoakan kebaikan buat saudaranya kecuali malaikat akan berdoa untuk mendoa yang sama. Ya Allah, nih saya ajarin ya. Ya Allah, titipkan untuk dia rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Ya Allah, panjangkan juga umurnya. Ya Allah, mudahkan urusannya. Kita udah doa kayak gitu tuh, Bu. Malaikat doain juga kan? Ya Allah, panjangkan umur orang yang sedang berdoa ini, limpahkan rezekinya, berikan keberkahan, lancarkan urusannya. Ya Allah, orang yang sedang berdoa ini. Kalaupun ternyata doa ini nggak dikabulin buat dia, paling tidak doa itu buat kita. Ternyata dikabulin, Bu, buat dia. Dia menjadi orang yang banyak rezekinya, halal, berkah. Uang kita balik nggak? Balik, karena yang kita doakan bukan banyaknya rezeki tapi berkahnya rezeki. Dan salah satu ciri rezeki yang berkah itu mudah untuk menunaikan kewajiban. Lebih tenang mana, Bu? Sumpah serapah atau doa yang baik? Doa yang baik, Bu. Udah jangan-jangan uang kita belum balik. Doa kita yang serampangan. Ku doain memang miskin 7 turunan itu sama turunan padahal turunannya belum ada. Ya Allah, kaya belum dia. Udah doain 7 turunan, kasihannya gitu Bu ya. Maafkan, ikhlaskan waktu atau nominalnya. Yang ketiga, doain yang baik-baik. Saya yakin, Bu, coba saya tanya jujur Mbak In, ketika memberikan hutangan kepada temannya, apakah jatuh miskin? Mbak ini miskin nggak? Enggak. Lancar rezekinya? Lancar aja. Nah, itu dari kebaikan yang kita tanam kepada orang lain. Gitu ya. Jadi kalau misalnya hari ini dia belum balikin uang saya seberapa, 15 juta. Ibu miskin? Enggak. Lancar sih, lancar. Nah, itu sudah balasan atas kebaikan. Tinggal kita berkenan untuk apa? Melaksanakan 3 tips tadi ya. Catat, Bu, jadikan status, jadi pahala insya Allah. Nah, ya udah ya gitu ya. Ya enggak, Pak. Enggak, jangan juga ditunjukkan kepada si fulan, janganlah. Sese disebutin namanya, jangan. Misalnya kayak gini nih. Tips agar uang kita kembali. Tips agar dimudahkan uang yang kita hutangkan untuk kembali. Pokoknya bahasa ibu lah, satu gitu, tulis aja situ. Ya, nanti orang ngebaca tuh. Alah, gitu Ibu ya. Ibu jelasin pelan-pelan. Nanti kalau ada orang terinspirasi dan ternyata dia jadi baik gara-gara statusnya Ibu, pahala jariah, Bu. Nah, saya juga dapat nantinya kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa disampaikan. Kita tutup dulu dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan yang sakit hari ini Allah sembuhkan. Yang punya urusan Allah mudahkan urusannya. Allah titipi kita anak-anak yang soleh dan solehah. Allah bahagiakan kehidupan kita, kehidupan orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dan kalaupun ternyata Allah mentakdirkan kita wafat, mudah-mudahan kita bisa meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في
عبادك الصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf lahir batin Bu ya. Kita lagi lebaran. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam keadaan yang jauh lebih baik, jauh lebih sehat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara taklim pada pagi hari ini. Semoga menambah ilmu dan bermanfaat bagi